Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mauli Bangun, dan di video kali ini kita akan buat sebuah rangkaian jaringan komputer dengan routing dinamis versi 2. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah rangkaian jaringan, di mana rangkaian jaringan ini ialah terdapat 8 buah PC, 4 buah switch, dan 4 buah router. Nah, langsung saja dengan IP address yang kita gunakan ialah IP kelas B, di mana 172.16.0.0/18. Oke, langsung saja di mana /18 ialah subnet max-nya 255.255.192.0. Yang pertama terlebih dahulu teman-teman menghubungkan atau kita akan menghubungkan atau masukkan IP, subnet max dan default gateway ke dalam PC, setiap PC yang sudah kita buat dan kita rangkai. Dan yang kita masukkan ialah nilai IP yang sudah tertulis di samping PC agar kita tidak lupa, dan default gateway-nya ialah 172.16.63.254/18 untuk PC 1 dan PC 2 pada switch 1 dan IP 172.16.192.1/18 ini pada PC 3, IP-nya untuk 172.16.192.2 pada PC 4 dengan default gateway 172.16.255.254. Juga kita akan teman-teman juga bisa menghubungkan IP 192.16.128.2 dan ini .1 pada PC 5 dan 4 juga dengan default gateway 172.16.191.254 dengan pada default gateway-nya. Juga ini teman-teman dapat terapkan juga pada PC 6 dan 7 dengan IP 172.16.64.1 pada PC 6, PC 7 dengan .2 dengan default gateway 172.16.127.254. Nah, jadi sekarang kita akan menghubungkan atau memasang IP address, IP, dan melakukan routing pada setiap router yang sudah kita hubungkan. Pertama kita masuk ke router pertama. Kita masuk kepada Fast Ethernet 0, 0. Jadi yang IP yang kita masukkan ialah IP address atau default gateway dari yang kita hubungkan pada PC 1 dan 0 dan 1. Jadi di sini 172.16.63.254 dengan subnet max 255.255.192.0. Jangan lupa untuk port statusnya kita on-kan. Juga pada Fast Ethernet 1 kita lihat di sini ialah 172.20.0.1 baru dengan subnet max teman-teman ubah 0 jadi 192 baru kita on-kan. Jangan lupa untuk Fast Ethernet 1.0 itu ada di 1030.0.1. Jadi kita pasang 172.30.0.1, subnet max-nya sama. Baru kita port status kita on-kan. Untuk Fast Ethernet ke 11 kita hubungkan lagi di 172.10.0.1. Untuk subnet max-nya tetap 192 dan kita on-kan. Ini ya teman-teman. Kemudian close. Kita masuk ke router kedua. Kita ke config. Kemudian Fast Ethernet 00 ialah penghubung dari switch ke router di Fast Ethernet 00. Di mana IP-nya ialah default gateway dari IP yang kita pasang. Jadi sini 172.0.0.1
16.255.254. 255.254 dengan subnet max-nya sama 192 dan kita on-kan, pastikan port statusnya kita on-kan ya teman-teman. Kemudian page Ethernet 01 masukkan ini yang menghubungkan dengan router pertama. Jadi di sini 172.0.20.0.2 dengan subnet max sama, baru on kan. Untuk page Ethernet 10 ialah 172.40.0.1. Baru kita on kan. Page Ethernet 11 dialah IP.50.0.2. 192 on kan. Oke, untuk router 1, router pertama dan router kedua sudah selesai kita isi. Kemudian kita isi lagi di bagian router ketiga, di mana config page Ethernet 00 kita isi dengan sama. Semua page Ethernet 00 itu saya hubungkan dengan switch yang menghubungkan ke PC-nya. Jadi setiap di page Ethernet 00 ialah nilai default gateway yang sudah kita daftarkan. Di mana default gateway ini 192.16.191.254 dan untuk submax-nya 192 dan kita on kan. Dan page Ethernet 01 ialah 70.0.2. 70.0.2. 192 kita on kan. Untuk 10 42 berarti 172.40.0.2 kita tab, kemudian ini 192 dan kita on kan, baru dan terakhir 11 itu 10.2 berarti 172.10.0.2 dan kita tab 192 dan kita on kan. Oke teman-teman, kita close. Kemudian kita masukkan lagi untuk router terakhir. Kita masuk ke config, ke page Ethernet 00. Kita masuk ke sini. Kita pasang default gateway-nya 172.16.127.254. Kita tab 192, baru kita on kan. Kemudian di page Ethernet 10 itu kita pasang 172.30.02. Tab. Kita on kan. Kemudian 01 30. Oh, di 10. Berarti ada kesalahan di 101 bukan 32 tapi 71. Berarti di sini ada 70.0.1 dan di 10 baru di sini yang 32. 72 30.02 kita tab 192 baru kita on kan. Baru page Ethernet terakhir ialah 51. Jadi 172.50.0.1 kita tab sini IP-nya subnet max 192 dan kita on kan. Oke, jadi semua sudah hijau ya teman-teman. Jadi semua IP dalam router sudah kita masukkan dan sekarang kita akan
melakukan konfigurasinya atau kita hubungkan agar PC dapat terhubung ke dapat mengirim data ke PC lain yang terhubung dengan router yang sudah kita daftarkan. Jadi kita masuk ke router pertama, kita masuk ke CLI. Di CLI, dan setelah itu teman-teman bisa masukkan router, RIP, baru enter. Setelah masuk, buat version 2 sebagai namanya. Kita akan masukkan yang pertama router RIP version 2 tadi, dan network 172.16.0.0. Kemudian kita enter. Kemudian kita masukkan lagi network. Nah, yang kita masukkan adalah IP yang kita masukkan dalam flash ethernet dalam router tadi. Jadi di sini adalah 172.20.0.1. Kemudian kita enter, kita masukkan lagi network 172.10.0.1. Kemudian network yang ketiga terakhir kita masukkan ialah yang 30.0.1. Enter. Baru setelah itu dalam network yang ini kita buat auto summary. Oke, baru kita close. Oke, kita masuk ke dalam router yang kedua. Jadi kita ke RIP, belum ada network address yang sudah terhubung. Dan sekarang kita masuk di sini, kita masukkan. Di sini sudah ada router RIP-nya. Jadi kita buat version 2. Baru enter. Di sini kita masukkan network sama seperti pada router pertama. Kita isi setiap routernya, networknya yang sudah kita isi tadi dalam IP-nya. Jadi satu network yang pertama 172.16.192.0. Kemudian ini enter. Kita beri network lagi 172.20.0.2. Enter. Network 2.40.0.1. Enter. Network lagi yang terakhir itu yang 50.2. Kemudian enter. Terakhir no auto summary. Oke. Jadi untuk bagian router pertama sudah selesai. Coba kita lihat di configuration-nya. Di RIP, nah sudah ada network address yang sudah kita isi dengan version V2. Begitu juga tadi saya lupa memberitahukan di bagian configuration RIP router pertama. Oke, kita masuk ke router ketiga. Kita ke RIP-nya, belum ada, ke CLI, dan kita beri version 2, baru masukkan network-nya, di mana 172.16.128.0, dan enter, baru network yang kedua 42, berarti 172.40.0.2. Yang ketiga ialah 172.10.0.2. Terakhir network 172.70.0.2.
Kemudian kita enter, kita beri no auto summary. Oke, kita configuration lagi, kita pastikan dan sudah pas network address-nya. Dan di terakhir fast setter untuk router ke terakhir, kita masuk ke CLI, beri version 2, enter, baru di sini kita masukkan networknya 2 network 72.16.127 64.16.64.0. Baru network yang selanjutnya 172.70.0.1, kita enter network ketiga 72.50.0.1 dan kita enter. Terakhir network 172.30.0.2. Oke, teman-teman jangan sampai lupa membuat no auto summary. Oke, kita ke config, kita pastikan dan sudah terisi dengan benar teman-teman. Selanjutnya kita close, kita coba tes ping terhadap PC pertama ke PC 7. Masuk ke command prompt-nya, kita ping 172.16.64.2. Oke, ini kita pastikan sudah terhubung teman-teman, adanya RTO sekali, dan kita coba, pastinya akan replay dengan baik. Oke, kita coba lagi yang ke PC keempat, atau di sini PC 4, atau bisa dibilang PC kelima ya. Kita ping 172.16.128.2. Oke, sudah terhubung dengan baik ya. Oke, kita coba lagi ke PC ketiga di router kedua. Kita beri ping 172.16.2.192.2. Coba kita enter. Oke, sekali lagi. Oke, jadi semua sudah terhubung dengan baik. Kita juga bisa coba yang lain teman-teman. Kita coba di PC 3 untuk memastikan bahwasanya semua PC dapat berjalan dengan baik. 16.0.2 atau semua jaringannya sudah terhubung. Oke, dari PC ketiga ke PC kedua di beda router sudah terhubung dengan baik. Kita coba tes ping lagi untuk PC ke-6. Kita coba dengan 128.1. PC ke-6 di router ketiga sudah berjalan dengan baik. Yang terakhir di PC ke-8 router keempat, kita beri ping 16.64.1. Oke, kita coba. Oke, sudah terhubung ya teman-teman. Oke, di sini
Wah, langsung replay ya. Tadi RTO sekali, namun itu adalah sebuah kewajaran. Dan kita coba lagi ping untuk yang PC ketiga. Oke, selanjutnya di PC ke-8. 64.1. Oke, sudah bagus. Yang terakhir 19.01. Mantap, sudah terhubung dengan baik teman-teman. Soalnya kita jika satu sudah terhubung, mungkin yang lain juga sudah terhubung. Bisa teman-teman hanya mencoba sekali pun tidak masalah. Jika mau dicoba semuanya juga jauh lebih baik. Oke, inilah dia sebuah rangkaiannya teman-teman. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.